Semangat pagi, salam. Patut kita bersyukur kepada Sang Pemilik kehidupan yang masih memperkenankan kita bersekutu bersama di pagi yang indah ini. Melalui saat teduh dengan rehat edisi Sabtu 14 November 2020. Firman Tuhan akan kita dengarkan pagi yang indah ini. Tetapi sebelumnya, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu pagi ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, urapi kami semua, agar kami mampu memahami dan menghidupi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dan kami siap untuk melakukannya. Di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Amin. Dari perikop pembacaan kita pagi ini diberi tema, roh jahat selalu menggunakan kesempatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sering kita mendengar cerita suatu rumah kosong, baik di kota maupun di kampung-kampung. Rumah yang tidak berpenghuni diceritakan orang bahwa rumah itu ada penunggunya. Penunggu yang dimaksud adalah setan yang sering disebut dalam bahasa Toraja Bombo. Bacaan dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45 dengan perikop kembalinya roh jahat. Ini adalah perkataan Yesus dalam bentuk perumpamaan. Tuhan Yesus bermaksud memperingatkan orang Farisi dan ahli Taurat atau bangsa Yahudi secara umum. Sementara mereka membanggakan kesalehan mereka dalam menjalankan hukum Taurat dan tradisi nenek moyang agar memperoleh berkat keselamatan dari Allah. Mereka tidak tahu bahwa tujuan hukum Taurat yang tertinggi adalah untuk menunjukkan kepada kita standar kesempurnaan Allah dan kebutuhan kita yang mutlak akan Yesus Kristus. Kita bisa bandingkan Galatia 3 ayatnya yang ke-16. Apabila roh jahat kembali dan menilik, ternyata hati orang tersebut benar-benar kosong, tak berpenghuni, ayat 44, maka roh-roh jahat akan kembali menjadi penghuninya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan hati kita? Hanya roh Allah yang dapat membentengi diri seseorang dari serangan roh jahat. Kehadiran roh Allah melenyapkan kekuatan si jahat. Walaupun roh jahat dapat menyerang siapapun, Allah tidak dapat dikuasainya. Marilah kita menjadikan hati kita dikuasai oleh roh Allah dan fokus hidup kita hanya menjadi anggota keluarga Allah. Janganlah memberi kesempatan kepada hati dan kehidupan kita untuk masuk ataupun dikuasai oleh roh jahat, karena hanya akan merusak hidup kita. Tetapi bentuklah hidup kita ini terarah kepada Tuhan,
agar kuasa Roh Kudus menguasai perjalanan kehidupan kita, sehingga roh jahat jauh dari kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji kami angkat kepadamu ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa yang senantiasa kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur diperkenankan untuk bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi yang indah ini. Untuk mengawali langkah hidup kami hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami. Sehingga kami mampu untuk mengarahkan hati dan kehidupan kami kepada kuasa Allah. Sehingga roh jahat tidak menguasai kami. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga. Kami datang membawa perjalanan kehidupan kami hari ini. Kami sungguh mengakui Tuhan, bahwa tanpa pertolongan-Mu kami tidak mampu berbuat apa-apa. Karena itu kami memohon dengan penuh kerendahan hati, karuniakan kesehatan kepada kami semua. Karuniakan hikmat kebijaksanaan, kemampuan, sehingga kami mampu mengangkat segala tugas pekerjaan, pelayanan kami dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan berkenan memberkati usaha dan rencana-rencana kami, sehingga berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dari dalamnya, kami memetik berkat-berkat Tuhan untuk kami nikmati dalam hidup dan kehidupan ini, memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan peliharakan mereka, karuniakan kesuksesan keberhasilan bagi mereka. Mampukan kami untuk mendidik, membesarkan dan mengarahkan mereka ke jalan yang Tuhan kehendaki. Orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, Tuhan kiranya memberkati mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka. Jemaat Tuhan kiranya Engkau berkati, peliharakan mereka. Majelis gerejamu, pengurus organisasi intragerejawi, kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka. Kami berdoa Tuhan, untuk ibadah penguraian yang akan dilaksanakan hari ini. Kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga ibadah penguraian dan peneguhan boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, akan jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Pulihkan dan sembuhkan mereka. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami untuk saling menopang di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Pemerintah kami berkati dalam menjalankan roda kepemimpinan ke jalan yang Tuhan kehendaki. Bangsa dan negara kami Tuhan peliharakan, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk pergumulan pandemi COVID-19. Tuhan berperkara di dalamnya. Pulihkan bangsa kami, pulihkan kota kami, pulihkan kami semua dari pandemi COVID-19. Saudara-saudara kami yang terpapar Tuhan, kiranya Engkau yang akan memulihkan dan menyembuhkan mereka semua. Kami berdoa buat tim medis, berkati mereka dalam menangani saudara-saudara terkasih kami yang terpapar COVID-19. Kami berdoa Tuhan, membawa ke dalam tangan-Mu perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang. Kiranya Engkau berkati sehingga berjalan dengan baik dan tetap menjadi saluran berkat bagi masyarakat Kota Bontang. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami pasrahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami, arahkan kami, sehingga kami tetap berjalan pada kebenaran Tuhan dalam menjalani dan memaknai kehidupan anugerah Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Ampuni dosa dan keterbatasan kami, sambut kami di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Solideo Gloria.